biaya pendaftarannya itu di diskon 50%, itu ditanggung sama pemerintahan Jepang setengahnya, jadi cukup bayar. Terus gimana sih buat teman-teman yang ada di Indonesia? Minasan konnichiwa, Pau desu. Oke guys, akhirnya gue bisa update lagi ya. Setelah beberapa hari ini gue nggak update karena gue pergi liburan. Nah kemarin ini karena gue sempat libur sekitar 1 mingguan ya, cuma sekitaran sini sih. Jadi gue nggak sempat update video sih, memang cuma fokus buat liburan, jalan-jalan, main-main aja. Dan sekarang karena gue udah selesai liburan, maka gue lanjutin bikin video lagi. Nah di video kali ini gue akan ngasih informasi tentang ujian Tokutegi no di bidang perhotelan. Nah, di video kali ini gue bakal nunjukin gimana cara daftar ujian Tokutegi no di bidang perhotelan, apa aja websitenya, gimana cara daftarnya, berapa bayarnya, dan lain-lainnya. Nah, sebelumnya untuk mendaftar ujian Tokutegi no ini pastinya kita butuh laptop ya, atau sebenarnya bisa pakai HP sih, tapi mungkin kalau pakai HP agak sedikit ribet. Nah, maka dari itu kita butuh laptop. Seperti sebelumnya ya, gue juga udah pernah bikin video tentang ujian Tokutegi no di bidang restoran. Dan buat teman-teman yang belum nonton video itu bisa cek videonya di sini ya. Dan proses pendaftarannya itu juga udah gue bikin di video itu, dan gue rasa itu juga sudah cukup jelas sih sebenarnya. Nah, sekarang kita langsung aja ke laptop. Nah, sambil nunggu laptopnya, sebenarnya kemarin itu gue memang udah ada kepikiran buat bikin video, cuma sebenarnya karena memang pas informasi yang gue dapatin itu pas lagi gue liburan, jadi gue nggak sempat take video. Karena kan waktu gue di luar itu alat-alat yang gue butuhkan untuk take video, terutama kayak laptop, itu kan nggak bisa gue bawa karena berat kan. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nungguin video gue ya. Dan juga buat teman-teman yang udah ngirim pesan ke gue, baik itu dari Instagram ataupun dari WA, itu gue belum sempat balas. Dan nanti kalau setelah video ini selesai, setelah diedit dan setelah sudah dipublish, gue bakal ngebalas DM dan WA teman-teman yang nanya ke gue. Oh ya, ini videonya juga gue bikin malam ya, karena tadi pagi gue kerja dan siangnya itu gue juga butuh sedikit istirahat gitu kan. Jadi gue bikin videonya malam, jadi mungkin pencahayaannya agak kurang bagus kali ya. Tapi nggak masalah sih, yang penting bukan videonya sih, tapi informasi yang ada di videonya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu itu ya tentang Tokutegi no, mungkin teman-teman bisa cek video gue yang sebelum-sebelumnya ya. Di situ gue udah ngebahas tentang video tentang Tokutegi no, visa Tokutegi no, dan gimana aja sih cara ngedapatin visa Tokutegi no, apa-apa aja syaratnya, itu gue udah bikin videonya di sini ya. Dan teman-teman bisa cek videonya agar teman-teman paham tentang apa itu visa Tokutegi no. Nah, buat teman-teman yang ingin daftar ujian perhotelan untuk visa Tokutegi no, teman-teman itu mesti kunjungi website ini ya, kaip.or.jp. Nah, sebelumnya ya, untuk informasi, ujian ini hanya tersedia untuk di Jepang aja. Yang untuk di Indonesia gue belum dapat informasinya. Nah, satu lagi ya, untuk ujian di Jepang itu planning ujiannya itu masih belum jelas ya, ujian berikutnya kapan, ujian selanjutnya kapan. Yang kali ini hanya ujian untuk bulan 9, bulan September aja. Nah, maka dari itu pendaftarannya udah dibuka mulai sekarang, dan gue bakal ngejelasin gimana cara pendaftaran ujiannya. Nah, seperti yang gue bilang tadi, teman-teman itu kunjungi dulu websitenya yang kayak udah gue tulis ini. Nanti teman-teman juga bisa cek di deskripsi ya kalau misalnya teman-teman susah. Nah, di sini sama seperti website ujian restoran kemarin, semuanya bahasa Jepang. Kalau misalnya teman-teman itu kesulitan, teman-teman bisa pakai fitur translate kayak gini ya. Walaupun sebenarnya ini ujiannya hanya tersedia di Jepang, mungkin buat teman-teman yang tinggal di Jepang pun mungkin seperti gue contohnya, itu akan kesulitan untuk memahami maksud dari website ini, karena nggak semuanya juga kan bisa dipahami, karena nggak semuanya juga kanji yang bisa dibaca kan. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman itu mengalami kesulitan, pakai aja fitur translate ini. Nah, nanti fitur translate ini walaupun nggak bagus-bagus amat, tapi ini sangat membantu sekali. Dan lebih translatannya itu lebih bagus ya, karena di sini mereka cuma menggunakan huruf hiragana katakana aja, nggak pakai huruf tambahan-tambahan di atas seperti ini. Kalau seandainya ada cara baca kanji ini, proses translate-nya agak sedikit kurang bagus. Sebelumnya kita lihat dulu ke bawah informasinya. Di sini informasi ujiannya ya, untuk daerah Tokyo itu ada bulan 9, tanggal 11, 12, 13. Ini jamnya ada di sini. Terus juga untuk daerah lain itu ada di Fukuoka ya. Di Fukuoka itu tanggal 15, bulan besok. Terus ada di Osaka tanggal 16, di mana lagi ya? Nagoya. Di Nagoya itu ada tanggal 17, 18, 19. Terus di Tokyo, di atas juga Tokyo.
jadi Tokyo ini 2 kali ya. Nah di Tokyo juga ada lagi. Nah seperti ujian restoran sebelumnya ya, ujian untuk perhotelan ini juga tersedia hanya di kota-kota besar aja. Nah jadi buat teman-teman mungkin yang di daerah-daerah lain mesti ke kota-kota besar untuk ngikutin ujiannya. Dan seperti yang teman ketahui, Fukuoka ini juga termasuk kota besar. Jadi kalau seandainya teman-teman kerja di Fukuoka itu enak, karena Fukuoka ini termasuk kota yang besar dan UMR-nya cukup tinggi. Nah di bawah ini juga ada informasinya ya, ada ujian Shiken Toroku Uketsuke Kekikan. Ya. Nah di sini ujiannya itu pendaftarannya dari tanggal 11 bulan 8 sampai tanggal 25. Mepet sekali ya, karena gue bikin videonya telat ya. Tapi ini masih ada kesempatan ya buat teman-teman yang daftar. Terus juga di sini ada apa? Shikenryo ya. Ini pembayarannya ini nanti dikasih tahu lewat email. Nah gue waktu itu udah bayar ya. Waktu itu gue bayarnya lewat Lawson. Sebenarnya bisa bayar via Kombini, macam-macam sih sebenarnya. Terus di sini ada Shikennya. Ini ujiannya ya. Shikenryo. Oh ya. Terus yang terakhir itu pengumuman ujiannya. Pengumuman ujiannya itu bulan 10 ya, tanggal 1. Gue harap sih gue lulus ya ujian ini. Nah, saya di bawah itu cuma informasi. Ini ada beberapa petunjuk-petunjuk. Nanti kalau untuk contoh soalnya gue tulis di deskripsi aja ya. Gue bikinin di deskripsi link downloadnya. Nah, sekarang kita pergi ke my page ini. Login. Nah, di sini buat teman-teman yang misalnya baru daftar, yang pengen daftar baru, teman-teman pilih di sini ya, Shintoki Toroku ya. Di sini teman-teman daftar. Sebenarnya untuk pendaftarannya itu nggak ribet-ribet amat. Teman-teman cuma masukin email aja. Dan kalau seandainya, nah misalnya kita daftar baru aja ya. Nah seperti ini. Di sini ada alamat email. Di sini juga ada alamat email ya. Yang kedua, teman-teman bisa tulis alamat email. Terus ada password. Di sini juga ke kuning password, maksudnya konfirmasi passwordnya ya. Terus selanjutnya ke bawah teman-teman cukup centang aja. Nah sebenarnya di sini nggak terlalu panjang prosesnya, nggak sepanjang proses waktu pendaftaran ujian di restoran. Nah nanti setelah teman-teman mendaftar alamat email, itu teman-teman langsung dapat semacam email verifikasi. Jadi teman-teman itu nanti verifikasi emailnya, terus dapat bikin isi data sama passwordnya. Nah nanti itu buat teman-teman kalau misalnya ada keraguan pas mendaftarnya, gue lampirin semacam tutorialnya itu ada di PDF. Gue ada, nanti gue kasih link downloadnya di deskripsi. Nah setelah teman-teman itu udah selesai ngedaftar di website ini, teman-teman itu bisa langsung daftar di Shiken Moshikomi ini ya. Yang ini teman-teman bisa daftar di sini. Di sini teman-teman nanti cuman mengisi data teman-teman aja, nggak susah, nggak ribet, cuma ngisi, lebih simpel sebenarnya. Gue nggak bisa ngedemoin karena gue kan udah daftar duluan, dan gue akui lebih simpel ketimbang waktu daftar ujian restoran. Nanti teman-teman cukup isi data teman-teman, terus pilih daerah mana teman-teman mau ujian, itu aja. Terus nanti untuk biaya pendaftarannya sendiri itu teman-teman dikirimin email ya, proses pendaftarannya mungkin sekitar beberapa hari itu nggak langsung dapat email biaya pengirimannya. Nanti teman-teman itu dikirimin sekitar 1 atau 2 hari atau 3 hari kalau nggak salah gue. Nanti setelah teman-teman daftar dapat email proses pendaftarannya, teman-teman klik linknya, nanti teman-teman diarahkan gimana cara pembayarannya. Untuk biayanya sendiri itu sekarang teman-teman kalau seandainya mendaftar itu beruntung ya, karena untuk biayanya sendiri sebenarnya kan juga 7.000 sama kayak di restoran kemarin 7.000. Tapi kalau sekarang biaya pendaftarannya itu di diskon 50%, itu ditanggung sama pemerintahan Jepang setengahnya, jadi cukup bayar 3.500 saja, dan itu lebih murah sekali. Dan menurut gue sih kalau teman-teman yang minat di bidang perhotelan mending daftar sekarang ya, soalnya diskon 3.500 itu lumayan kan sebenarnya. Kalau gue 3.500 itu udah macam-macam yang bisa kebeli. Nah sebenarnya ini aja sih, nggak terlalu ribet sebenarnya. Jadi gue nggak terlalu ngejelasin panjang lebar sih. Nah mungkin secara garis besar teman-teman cukup ngunjungin website ini aja untuk pendaftaran ujian perhotelan untuk Tokutegino. Nah tujuan pendaftaran ujian perhotelan Tokutegino ini kan sebenarnya buat teman-teman yang mungkin
lulusan sekolah Jepang gitu kan, terus pengen ambil visa Tokutegino tapi belum punya sertifikat keahliannya. Nah, maka dari itu teman-teman ngambil sertifikat keahliannya untuk bisa bekerja di bidang perhotelan. Atau misalnya seperti teman-teman yang lagi magang gitu kan, tapi bidang keahliannya mungkin bidang keahlian yang lain, misalnya seperti bidang keahlian di pertanian kah, atau mesin, atau building cleaning kayak gue gitu kan, terus pengen kerja di restoran, nah pengen kerja di hotel. Nah, teman-teman mesti ambil ujian ini agar bisa pindah bidang untuk ngambil visa Tokutegino. Nah, seperti itu sih tujuannya kenapa ngambil ujian Tokutegino ini. Dan kebanyakan sih memang ujian itu ada setiap tahun sih sebenarnya. Terus gimana sih buat teman-teman yang ada di Indonesia? Nah, kan karena di Indonesia sekarang itu untuk informasi ujian perhotelannya masih masih belum ada. Nah, teman-teman itu bisa cek di website JFT ya, kayak yang gue bilang waktu itu di website JFT itu. JFT. Nah, di website JFT ini teman-teman bisa cek informasinya ya. Di sini banyak informasi tentang ujian-ujian Tokutegino yang ada di Indonesia. Terus juga sembari menunggu informasi ujian yang ada di Jepang, yang ada di Indonesia, teman-teman itu bisa mempersiapkan skill bahasa Jepang teman-teman. Karena kan untuk mengambil Tokutegino buat teman-teman yang memang baru dari Indonesia, awal belum pernah ke Jepang sama sekali, pengen ngambil visa Tokutegino, teman-teman kan harus punya sertifikat N4. Nah, maka dari itu sambil nunggu informasi ujiannya, teman-teman itu persiapkan diri untuk mendapatkan sertifikat N4. Karena selain punya sertifikat keahlian, teman-teman juga harus punya sertifikat N4 untuk mengambil visa Tokutegino. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman butuh informasi yang lain, teman-teman yang buat di Indonesia ya, teman-teman bisa cek website ini ya, karena informasinya banyak sekali. Ini teman-teman pantengin aja terus, karena di sini banyak informasi-informasi yang bisa teman-teman dapatkan seputar tentang Tokutegino. Nah, kalau untuk yang daerah Indonesia, teman-teman bisa tukar bahasanya ya, bahasanya itu menjadi bahasa Indonesia. Dan itu langsung dialihkan ke yang website bahasa Indonesia. Nah, di sini macam-macam. Gue udah jelasin sebelumnya sih ini, tapi gue liatin lagi ya. Nah, di sini ada, gue scroll langsung aja ya. Gue pengen liatin. Di sini teman-teman bisa ikutin Facebooknya JFT ya. Di sini teman-teman bakal dapat informasi tentang ujian Tokutegino yang ada di Indonesia. Nah, oke ya, sepertinya cukup informasi yang gue berikan saat ini. Karena gue juga nggak mau informasinya panjang-panjang, karena informasi yang gue sampaikan ini sebenarnya udah cukup telat. Maka dari itu gue pengen ngasih informasi yang padat dan akurat aja. Jadi teman-teman nggak lama nunggu informasi dari gue. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nungguin informasi dari gue, yang udah nungguin channel gue, karena gue nggak update selama 1 minggu ya. Gue minta maaf karena ya kau juga butuh liburan kan. Nah, itu ya informasi kali ini. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Dan jika seandainya teman-teman punya pertanyaan, gue bakal jawab sebisa mungkin. Tulis aja di komen atau DM atau WA ya. Dan gue bakal jawab sebisa mungkin. Dan buat teman-teman yang udah nanya dari Instagram atau WA atau di channel YouTube, gue bakal jawab pertanyaan teman-teman setelah gue nge-publish video ini. Karena gue bakal pengen nge-publish video ini dengan cepat supaya teman-teman bisa dapat informasinya dengan cepat. Nah, oke ya, terima kasih udah nonton video ini sampai habis, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!